Halo semua, apa kabar? Yes, jumpa lagi dengan saya Rens Pani dari Winner Stocks Indonesia. Sebentar. Yes, kita tadi pada udah berharap kalau Senin bakal hijau royo-royo setelah ada pertemuan antara Amerika dengan Iran. Tapi ternyata ya, tidak mudah memang ya, nggak segampang itu. Jadi hmm, ya mungkin kita akan nunggu beberapa waktu ke depan ya untuk melihat apakah eh, akan seperti apa. Tapi I hope ya hari Senin depan ini market tidak, bukan berarti dialog atau pertemuan ini tidak menemukan kata sepakat terus akhirnya perang lagi, belum tentu seperti itu. Ya, mungkin tertunda, lebih ke adjustment, lapor sama atasan dulu atau gimana-gimana. Ya tentu saja nggak gampang ya, karena Iran dapat damage yang paling besar. Bukan damage sesuatu seperti kerusakan apa, bukan. Ya gimana ya, pemimpin negaranya, ya orang yang sangat-sangat dihormati dibunuh begitu aja gitu, ya. Nggak gampang gitu. eh Butuh effort atau butuh sesuatu yang jauh lebih besar dari itu. So, sedikit update buat teman-teman semua ya. Kalau machine learning saya sudah jadi dan keren banget ya. Ini keren banget by the way ya. Em, Cuma masih saya uji. Kenapa masih saya uji? Yes, karena eh, jadi di tengah kondisi, anggaplah ini IHSG gitu ya. Ini aja machine learning saya aja tidak membuat dia menjadi eh, yang yang baik gitu ya. Ketika dia all time high, dia masih bergerak di sini. Artinya dia tidak, bahkan dia tidak memberikan rekomendasi buy yang berlebihan ya. Sebaliknya bahkan ketika lagi turun, dia malah memberikan signal yang terbaik ya. Oh ini time to buy mungkin ya. Tapi kembali lagi ini kan IHSG ya. Kadang nggak jadi patokan. Dan good newsnya adalah ketika dia terbang ini malah malah tambah turun dan tambah dalam lagi, bahkan ketika dia lagi di sini, IHSG lagi di sini ya, tambah dalamnya ketika di IHSG di sini. Nah, dan ya seperti kita ketahui ya, ketika tambah turun ya dia juga tambah turun. Dan bingung ya ketika dia turun dalam, IHSG malah naik. Mesin learning malah memberikan apa kode signal dan habis itu turun dalam lagi. Mesin learning ini saya rasa masih belum cukup, belum cocok untuk kita pakai di IHSG. Tapi kalau untuk di emiten atau di saham, ini lumayan bisa bisa jadi acuan ya. Contoh, kita review yang kemarin rekomendasi kita deh. Fore, eh, Fore lumayan memperlihatkan tren yang bagus gitu ya. Ketika dia ketika dia udah mulai naik ya dari sini, ini cukup konsisten ya sampai ada di area di atas strong ini. Nah, saya nggak tahu kalau sampai strong ini terus gimana, apakah jualan atau kita tunggu atau dia masih naik lagi. Saya masih belum tahu. Terus habis itu TPIA. TPIA juga sama. Kalau dari apa yang saya lihat, kelihatannya ini bukan model yang seperti stokastik atau RSI, yang ini tuh nggak menunjukkan oversold atau overbought gitu, bukan. Ini cuma signal, kan ini cuma scoring aja. Jadi kalau di atas 50 itu time to buy gitu ya, solid itu skor ya, angka bukan patokan, dengan tidak ada hubungan dengan eh, indikator gitu, nggak ada. Terus habis itu ada cuan.
Nah, cuan ini juga unik ya ketika dia cukup stabil ada di areal di atas buy, tapi harganya cenderung turun terus. Nah, ini masih makanya tidak buru-buru share ke kalian karena masih saya telaah, saya pelajari. Ya, cuma sekarang kelihatannya ya cukup bisa kelihatan lah ini kalau ini bisa dipakai ya. Ini BP, terus habis itu BRPT. Ini BRPT juga menarik ya, ada di atas areal buy. Kalau lihat dari ini sih, dia sempat turun ya, sempat turun. Nah, ketika dia turun, mulai masuk ke bawah, mungkin turunnya ini udah memperlihatkan sinyal kalau kita harus jualan ya. Jadi lebih pada kita nggak bisa lihat spot, nggak bisa lihat langsung, oh posisi lagi naik, posisi lagi turun, bukan. Tapi kita lihat kecenderungan bergerak ke arah mana. Ketika dia udah mulai masuk turun ke bawah ini, berarti kita harus jualan. Sebaliknya ketika dia lihat dia mulai beranjak naik, ini berarti kita harus boleh beli. Ini pun sama ya. Ini ketika dia mulai dari ini mantul-mantul, nah ini ketika naik ya time to buy. Tapi kan ini kembali lagi di atas ini kan masih belum kondusif ya. Ya harusnya kita juga tidak buru-buru, tidak secara gegabah beli juga gitu. Sama juga di sini ya. Di sini ketika dia mulai naik, ini malah chartnya masih turun dan ini turun juga dan kemudian dia mulai naik lagi ini juga mulai ikut naik. Ya, moga-moga momentum naiknya dia cocok ya. Jadi kalau dia udah mulai rebound naik dia naik gitu. Kembali lagi ini scoring ya. Tidak ada hubungan sama sekali dengan indikator. Makanya saya telah masih saya cek terus ya. Jadi jangan buru-buru, jangan ngejar-ngejar juga kapan-kapan rilis gitu ya. Masih lama. Eh, so, buat besok apa yang kita bisa cermati? Pertama adalah TINS. TINS ini menarik ya. Di ini ada di pola cukup cukup apa namanya solid ya. Dalam beberapa waktu ke depan ini masih cukup bagus. Nah, ini kecenderungannya masih naik, scoringnya masih bagus. Nah, harusnya juga gitu juga ini ya, masih naik terus. Ini Teens pelan-pelan udah mulai naik. Terus habis itu ada Bull, ini juga sama ya. Kalau kita lihat di mana namanya di bulan Januari ke Februari, waktu dia lagi naik kenceng, ya ini kecenderungannya memang kan berapa waktu ini kan cenderung turun. Nah, tapi surprisingly dia terjaga, dia sudah ada di atas level 400-an lagi. Jadi rasanya tidak berlebihan kalau kita bilang ini juga termasuk dijaga dan ini polanya udah membentuk double bottom ya. Kalau sampai dia bisa naik lagi itu akan bagus banget nih ya. Ini anggap dia kalau dia nah ini kita lihatlah kalau dia bisa bertahan dan bisa terbang lagi, nah itu cakep lah itu. Ini pola double bottom tercipta ya. Terus habis bull ada MBMA. Ini juga trennya membaik. Trennya membaik dan somehow ketika dia lagi koreksi di bulan Januari, di bulan Februari malah rebound. Walaupun akhirnya dia turun lagi. Ini karena kaitannya mungkin karena perang ya kan. Nah ini udah sideways dan dia mau naik lagi. Kalau dia bisa breakout di area ini, itu bagus lah ya. Ini. Kalau dia bisa
bertahan atau bisa naik lagi, itu akan bagus. Ini rentangnya saat ini. Ya, comeback lagi ke areal inilah, si MBMA ini. Habis itu ada Dewa. Ini Dewa juga menarik ya. Cuma ini kecenderungannya turun, sedangkan ini mulai mau naik. Ini juga ada tercipta pola double bottom. Kalau dia bisa rebound, ini bagus lah. Atau kalau nggak kita kayak gini deh. Kalau dia modelnya begitu, oke. Nah, kalau model dia begini, berarti ini sudah keluar dari trennya. Artinya, ini sudah mulai naik. Ya, kita coba cek. Habis Dewa ada BNBR. Ini yang fenomenal ya. Ini juga, waduh, ngeri banget nih. Kayak tahun ini tahun Bakri deh. Eh, dua, dua dari lima itu punya Bakri. Sebenarnya bisa tiga, karena tiga ini dulu kayak Bull itu affiliate dengan grup Bakri juga. Ya. Nah ini kalau pola ini kebentuk, ini pola cup and handle ya. Ini bisa potensi terbang lagi nih, terbuka lebar, BNBR. Ya spekulatif lah. Oke, itu aja. eh 5 seperti biasa. Kasih saya waktu, machine learning akan lebih sebenarnya udah lebih akurat kalau ada di mana di Quant, wcgquant.com. Kalau di AMI Broker, saya masih mencari trik karena AMI Broker ini hanya mengandalkan data, data statis, ya, cuma buy, sell. Sedangkan kalau apa namanya, di WCG Quant itu saya pakai Python. Di dalamnya saya banyak sekali rumus-rumus dinamika, ya namanya neural networking ya. Jadi dia bertahap berlapis ya, algoritmanya berlapis. Dan kemampuan dia justru jauh lebih kencang, lebih bagus, lebih akurat. Jadi patokannya kalian ada di app sebenarnya. Itu lebih bagus. Sudah saya update juga, coba kalian cek lah. Oke, itu aja dari saya akhir pekan ini. Semoga apa yang kita khawatirkan minggu depan tidak terjadi ya. Moga-moga Senin bisa rebound. Oke, stay safe, stay healthy, and God bless you all. See you.